Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan kakak Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penilaian akhir semester ataupun PAS semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Untuk tingkat satuan pendidikan pada pembahasan kali ini adalah sekolah dasar, negeri ataupun swasta, dan juga bisa dipakai untuk madrasah ibtidaiyah ataupun MI negeri maupun swasta. Adik-adik jangan khawatir, soal ini sudah disusun berdasarkan kisi-kisi terbaru sehingga akan sangat sesuai dengan soal yang akan dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Bahkan dari beberapa testimoni di kolom komentar banyak yang menyatakan kalau ternyata soalnya sama persis dengan soal yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu gurunya masing-masing. Baik, untuk soal kali ini adalah soal untuk kelas 5 dengan tema 5, subtema 1, 2, dan 3. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita lanjutkan pembahasan untuk nomor 1. Nomor 1. Berikut ini nilai yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda kecuali titik-titik. A. Persatuan, ya. B. Rela berkorban, ya. C. Radikalisme, atau D. Cinta tanah air, iya. Jawaban yang paling tepat di sini karena ditanyakan kecuali berarti yang C, radikalisme. Ini bukanlah nilai yang terkandung pada peristiwa Sumpah Pemuda. Soal nomor 2. Salah satu manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah titik-titik. A. Timbulnya konflik, B. Perpecahan, C. Kehidupan yang serasi dan selaras, ataupun D. Tumbuhnya sifat individualisme. Di sini adalah manfaat persatuan dan kesatuan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C, kehidupan yang serasi dan selaras. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia adalah titik-titik. A. Praktek KKN, B. kesenjangan ekonomi, C. isu SARA, ataupun D. arus globalisasi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 itu adalah yang D. Contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat adalah D. arus globalisasi. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang diterapkan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? A. Perjuangan dan pengorbanan, B. peperangan, C. balas dendam, ataupun D. amarah dan penjajahan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Yang A, perjuangan dan pengorbanan. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Berikut sikap yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yaitu titik-titik. A. Toleransi, B. memilih teman yang sepemahaman, C. gotong royong, ataupun D. tolong menolong. Jawaban yang paling tepat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan yaitu ya, jawabannya adalah yang B, memilih teman yang sepemahaman supaya tidak timbul perpecahan. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Ide utama dari sebuah paragraf juga disebut titik-titik. A. pikiran paragraf, B. pikiran pokok, C. pikiran penulis, ataupun D. ide paragraf. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang B, pikiran pokok. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini adalah soal cerita. Kita baca dulu pertanyaannya. Ide pokok dari paragraf berikut di bawah ini berikut adalah, kita baca dulu, kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang
makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Ide pokok paragraf di atas adalah ide pokok itu paling sering ataupun pada umumnya berada di kalimat pertama dari suatu paragraf. Berarti ini kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Kita baca opsi pilihan jawabannya. A. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Ya, jawabannya adalah yang A, karena yang A ini berasal dari kalimat pertama dari suatu paragraf. Kita lanjut ke soal nomor 8. Cara menentukan pikiran pokok dalam bacaan yaitu A. Menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir suatu paragraf. B. Meringkas terlebih dahulu untuk menentukan pokok pikiran. C. Membaca keseluruhan bacaan baru menentukan kesimpulan. Ataupun D. Disesuaikan dengan judul bacaan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah yang A. Kenapa kok seperti itu? Karena gagasan pokok ataupun pokok pikiran itu biasanya berada di awal. Kalau tidak berada di awal, berada di akhir kalimat dari sebuah paragraf, ataupun berada di awal dan di akhir. 3 tipe ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Oke, fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen 1 adalah zooplankton ataupun hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Ide pokok dalam paragraf tersebut adalah A. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di dalam air. B. Konsumen 1 adalah zooplankton. Ini bukan ya, ini di tengah-tengah. Kemudian yang C, konsumen 2 adalah ikan-ikan besar. Ini bukan. Yang D, di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Iya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ini adalah kalimat pertama dari paragraf soal nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 10. Soal cerita lagi, semangat adik-adik. Nah, informasi apa yang diperoleh dari paragraf di atas? Nah, di sini kita baca terlebih dahulu. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan suatu negara agraris. Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau perkebunan Indonesia. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri. Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Informasi apakah yang dapat diperoleh dari paragraf di atas? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 yaitu yang A. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Didapatkan dari mana? Soal itu ya didapatkan dari kalimat terakhir dari suatu paragraf ini. Berarti ini adalah tipe jenis paragraf yang mana gagasan pokoknya berada di akhir ataupun induktif. Kalau berada di depan itu adalah paragraf deduktif. Deduktif itu berada di depan, induktif itu berarti belakang. Berarti ini adalah paragraf induktif, pokok pikirannya berada di belakang. Jawaban yang paling tepat tadi adalah yang A. Kita tulis terlebih dahulu. Kita lanjut ke soal nomor 11. Negara yang memiliki luas laut lebih besar dibanding dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disebut A. agraris, B. maritim, C. wawasan nusantara, ataupun D. perairan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 yaitu B. maritim. Kita lanjut ke soal nomor 12.
Sebutkan benua yang mengapit Indonesia. A. Benua Eropa dan benua Asia, bukan. B. Benua Eropa dan benua Australia, bukan. C. Benua Australia dan benua Asia. Ya, ini jawabannya yang saya ingat. Australia dan Asia adalah benua yang mengapit Indonesia. Yang do ini bukan. Kita lanjut ke soal nomor 13. Negara yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia adalah titik-titik. A. Singapura, B. Filipina, C. Malaysia, ataupun D. Brunei Darussalam. Yang berbatasan secara langsung dengan daratan Indonesia adalah C. Malaysia, yaitu Pulau Kalimantan. Ya, ketika kita melihat kalau di peta bagian atas itu bukan bagian dari Indonesia. Kenapa? Karena atas itu sudah masuk ke Kalimantan. Ke Malaysia. Kita lanjut ke soal nomor 14. Yang bukan merupakan komponen dari peta adalah titik-titik. A. Judul peta, B. Daftar isi, C. Skala peta, ataupun D. Arah mata angin. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 adalah B. Daftar isi. Ingat, ini bukan makalah, ini bukan jurnal, ini juga bukan buku, ini adalah peta. Peta tidak membutuhkan yang namanya daftar isi. Kita lanjut soal nomor 15. Merupakan dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan air laut disebut titik-titik. A. Gunung, B. Pegunungan, C. Dataran tinggi, ataupun D. Dataran rendah. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 adalah yang lebih tinggi dari 500 meter itu disebut gunung. Kita lanjut ke soal nomor 16. Interaksi makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan adalah titik-titik. A. Rantai makanan, B. Jaring-jaring makanan, C. Ekosistem, ataupun D. Habitat. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 16 adalah C. Ekosistem. Rantai makanan ini bukan, karena peristiwa makan dan dimakan. Jaring-jaring makanan ini juga bukan. Habitat ini adalah tempat hidup, bukan interaksi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 17. Soal nomor 17. Komponen lingkungan biotik menurut fungsinya kecuali titik-titik. A. Produsen, B. Konsumen, C. Pengurai, ataupun D. Predator. Yang bukan komponen lingkungan biotik adalah yang D. Predator. Kita lanjut ke soal nomor 18. Berikut ini yang termasuk hewan ekosistem gurun adalah titik-titik. A. Unta, B. Burung kalkun, C. Gajah, D. Singa. Kita mencari hewan yang biasa hidup di gurun. Apa adik-adik? Ya, A jawabannya. Unta adalah salah satu hewan ataupun makhluk hidup yang bisa ataupun beradaptasi hidup di ekosistem gurun. Kita lanjut ke soal nomor 19. Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan adalah titik-titik. Disebut apa adik-adik? Ya, A. Karnivora, ini bukan. B. Herbivora. Jawabannya adalah yang B. Omnivora ini pemakan segala. Karnivora pemakan daging. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen, produsen melepas energi kepada konsumen, konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Nah, ini disebut sebagai apa? A. Ekosistem, B. Habitat, C. Jaring-jaring makanan, ataupun D. Rantai makanan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 adalah D. Rantai makanan. Proses transfer energi dari produsen ke konsumen sampai ke pengurai. Oke, kita lanjut soal nomor 1. Soal uraian, ya ini adik-adik. Jelaskan manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Salah satu manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat itu adalah 1. Terwujudnya kehidupan yang serasi. 2. Pergaulan antar sesama akan lebih rukun. 3. Dapat mengatasi seluruh perbedaan. 4. Pembangunan nasional akan berjalan lebih baik. 5. Pelaksanaan gotong royong akan berjalan dengan lancar. Oke, mudah kan adik-adik? Nanti silakan adik-adik pause jawaban dari saya karena tidak saya tulis, jawabannya terlalu panjang. Soal nomor 2, sikap-sikap yang apa saja yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa? Yaitu apa saja adik-adik? Toleransi, gotong royong, tolong menolong, tidak membedakan antar suku bangsa, dan saling menghormati antar umat beragama. Kita lanjut ke soal nomor 3. Secara geografis, ingat kalau ada bacaan berarti kita baca soalnya dulu. Pikiran pokok
dalam paragraf di atas adalah titik-titik. Secara geografis, Indonesia diapit oleh 2 samudra dan juga 2 benua. Di sebelah barat laut di Indonesia berbatasan dengan benua Asia, di sebelah tenggara Indonesia berbatasan dengan benua Australia, di sebelah barat daya wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Perhatikanlah gambar di bawah. Ini bukan perhatikan gambar di bawah ini ya. Langsung ini pertanyaannya. Pikiran pokok pada paragraf di atas adalah titik-titik. Nah, berarti pikiran pokoknya kita ambil dari kalimat pertama. Secara geografis, Indonesia diapit 2 samudra dan 2 pulau. Ini pokok utamanya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambar pada permukaan datar dan diperkecil dengan skala tertentu dan juga dilengkapi simbol sebagai penjelas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebutkan komponen-komponen peta. Ingat, silakan nanti kalau membutuhkan video ini lebih jelas, di pause dulu videonya. Soal nomor 5, komponen peta itu adalah skala peta, kemudian arah peta, arah mata angin, kemudian simbol peta, inset, legenda, dan warna peta. Baiklah adik-adik, kita telah menyelesaikan soal untuk kelas 5, tematik tema 5. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa membawa manfaat dan keluar dalam ujian. Terima kasih dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk terus tonton video selanjutnya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.